alam semesta ini bersifat baru. Keberadaan alam semesta berasal dari ketiadaan. Teori yang paling umum dianut tentang penciptaan alam semesta yang berasal dari ketiadaan adalah teori Big Bang. Teori menyebutkan keberadaan alam semesta berasal dari ledakan besar yang terjadi sekitar 10-20 miliar tahun silam. Dalam teori ini, awal mula alam semesta ini berbentuk satu massa besar. Kemudian terjadi dentuman besar pemisah sekunder yang mengakibatkan pembentukan galaksi yang terbagi dalam planet, matahari, bulan, dan lainnya. Kebenaran teori ini salah satunya dibuktikan oleh seorang astronom Amerika Serikat, yaitu Edwin Hubble pada tahun 1925, di mana dalam bukti pengamatannya yaitu semua galaksi bergerak saling menjauhi satu sama lain. Dengan demikian, yang luar biasa dahsyat ini menandai mulanya alam semesta. Jadi, alam semesta ini bersifat baru dan muncul dari ketiadaan. Zat di luar dari alam semesta dibagi lagi menjadi dua kemungkinan, yaitu bersifat baru juga dan berasal dari ketiadaan atau zat yang bersifat azali tanpa permulaan. Pada kemungkinan pertama, jika hal tersebut bersifat baru, maka akan menghajatkan pencipta lain. Jika pencipta lain yang menciptakan juga bersifat baru, maka akan menghajatkan pencipta yang lain juga, dan begitu seterusnya. Tentu hal ini tidak mungkin, karena akan terjadi tasalsul hawadits, yaitu kejadian terus-menerus yang tiada ujungnya. Jika penciptaan alam semesta seperti ini, maka hasilnya tidak akan ada penciptaan sama sekali dan tidak akan ada alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan keindahan yang luar biasa. Keteraturan, keharmonisan, dan keindahan alam semesta menunjukkan adanya zat yang maha kuasa dan maha bijaksana. Langit dengan segala hiasannya dan bumi dengan lautan, sungai yang mengalir di dalamnya, gunung yang begitu kokoh menjulang tinggi, hewan dan tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya. Semua itu menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan alam semesta menjadi sebuah karya yang luar biasa dari Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dari ketidakadaan. Demikianlah Allah menciptakan langit dan bumi. Dari semula tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan sesuatu dengan perkataan kun, jadilah. Perkataan ini adalah penyederhanaan tentang maha besarnya kekuasaan Allah. Apa saja yang dikehendaki untuk ditetapkan semua terjadi dengan mudah. Kata fayakun, maka jadilah. Di sini tidak mesti diartikan bahwa sesuatu itu terjadi seketika itu juga, melainkan melalui tahapan proses yang memerlukan waktu. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta melalui beberapa masa. Dalam sejumlah surah Al-Quran selalu menggunakan istilah fi sittah ayam yang dapat diterjemahkan dalam arti 6 hari, 6 masa, atau 6 periode. Dalam firman-Nya yang berbunyi, Inna rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharati bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Artinya, sesungguhnya Tuhan kami ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah,
Menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Ayat di atas menjelaskan bahwa keenam masa tersebut adalah masa pertama, masa sejak Big Bang dari singularitas sampai pada gaya gravitasi dari gaya tunggal, menjadi awal terbentuknya ruang, waktu, dan materi. Masa kedua, alam semesta mengembang di mana antar galaksi saling menjauhi dan langit semakin meninggi melalui proses perubahan yang bertahap. Masa ketiga, masa terbentuknya matahari yang berfungsi sebagai sumber cahaya dan bumi berputar pada porosnya, sehingga terjadi perubahan siang dan malam. Masa keempat, masa munculnya deretan bumi akibat tubrukan antara sebuah komet dengan matahari sehingga sebagian massa matahari terpental keluar yang nantinya akan berubah jadi planet-planet, salah satunya planet bumi. Masa kelima, bumi menjadi ada air yang bersumber dari komet yang menghantam bumi. Kandungan dalam komet beraksi ketika tubrukan dengan unsur-unsur yang ada di bumi sehingga menghasilkan uap. Uap tersebut menjadi hujan di bumi. Setelah air dibentuk, tumbuh-tumbuhan mulai bermunculan. Masa keenam, masa terakhir ini terbentuk gunung setelah daratan tercipta dan setelah pembentukan air serta tumbuhnya tanaman. Fungsi gunung untuk menyeimbangkan kerak bumi dan mencegah goyangnya tanah. Setelah gunung terbentuk barulah hewan dan Al-Quran mengajak manusia untuk menyaksikan eksistensi Tuhan melalui ciptaannya dan menyingkap tabir kegaibannya melalui perhatian mendalam akan realitas konkret yang terhampar luas di langit dan di bumi. Sains bisa menggapai Tuhan melalui observasi yang diteliti dan tentang hukum-hukum yang mengatur fenomena alam itu. Al-Quran menunjukkan adanya realitas intelektual yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat penelitian yang cermat dan mendalam akan semua ciptaannya, kesadaran juga makin tumbuh bahwa unsur wahyu ilahi tentang Tuhan dan kehendak Tuhan mengenai manusia dalam Al-Quran merupakan rimba mahalabat yang tidak akan dapat diketahui secara tuntas oleh manusia itu sendiri. Kemajuan sains memberikan arti positif dalam ekseges dengan mempertajam interpretasi Al-Quran dalam tingkat signifikansi religius.